Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin Yunus. Saya merupakan guru di SMP Negeri 1 Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata terkait pelatihan mandiri yang telah saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Perlu kita ingat kembali bahwa apa itu kurikulum? Nah, kurikulum itu merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun komponen kurikulum meliputi tujuan pembelajaran, isi atau konten, strategi, dan evaluasi. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Timbul pertanyaan mengapa kurikulum perlu diubah. Yang kita ketahui bersama, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan murid-murid kita. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid-murid kita. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Dalam konteks satuan pendidikan yang beragam, membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Keadaan sekolah dan sekitar sekolah kita menjadi berbeda-beda. Murid kita pun berbeda-beda. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dan dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu pada setiap satuan pendidikan. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah kita. Ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Adapun kerangka dasar kurikulum meliputi tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Kurikulum dalam pembelajaran. Nah, dalam dokumen kurikulum mempunyai sifat dinamis, artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sesuai satuan pendidikan. Nah, dokumen ini dapat diperbarui secara berkesinambungan, sehingga kita perlu melakukan evaluasi terhadap kurikulum tersebut secara berkala. Adapun pengembangan kurikulum yang dapat kita implementasikan mempunyai 5 prinsip. Yang pertama yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik, sekian penyebaran pemahaman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.